Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita dilimpahkan karunia-Nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harta menurut Islam. Perkenalkan, nama saya Ilham Nasirul Pareja, NIM 1904 110041, Prodi Perbankan Syariah, semester 2 kelas A. Dosen pengampu Fitri Faiza M.H. Mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan definisi harta menurut Wahab Juhali. Secara linguistik, al-mal didefinisikan sebagai segala sesuatu dapat mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya, baik sesuatu itu berupa zat seperti komputer, kamera, digital, hewan, termasuk tumbuhan, dan lain-lainnya, ataupun berupa manfaat seperti kendaraan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Berdasarkan definisi ini, sesuatu itu akan dikatakan sebagai al-mal jika memenuhi dua kriteria. Sesuatu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, baik bersifat materi ataupun immateri. Sesuatu itu harus berada dalam genggaman kepemilikan manusia. Konsekuensinya, jika tidak bisa atau belum dimiliki, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta al-mal. Misalnya burung yang terbang di angkasa, ikan yang berada di dasar lautan, bahan tambang yang berada di perut bumi, dan lainnya. Unsur-unsur harta. Unsur-unsur harta menurut fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur, yaitu pertama unsur an-niyah dan kedua unsur urf. Unsur an-niyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Unsur urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun manawiyah. Cekidot. Kedudukan harta dan anjuran untuk berusaha serta memilikinya harta. Dalam Al-Quran dan hadis, cukup banyak ayat atau hadis yang membicarakan harta. Pada bahasan ini hanya dikemukakan sebagai kecil saja tentang kedudukan harta menurut Al-Quran dan hadis, serta anjuran untuk berusaha dan memilikinya. Cekidot. Hak dan manfaat harta. Mazhab Hanafi meringkas definisi harta pada sesuatu atau zat yang bersifat materi dalam memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat dan diraba. Dengan demikian, hak dan manfaat
tidak termasuk dalam kategori harta, akan tetapi merupakan kepemilikan. Berada dengan ulama fikih selain Hanafiyah, menurut mereka hak dan manfaat harta termasuk harta dengan alasan maksud dan tujuan memiliki sesuatu adalah karena terdapat manfaat yang dapat diterima, bukan karena zatnya. Atas dasar adanya manfaat tersebut, manusia berusaha untuk menjaga dan menyimpan kemanfaatan yang inheren dalam zat sesuatu. Yang dimaksud dengan manfaat adalah faedah atau fungsi yang terdapat dalam suatu zat atau benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, atau memakai pakaian. Dalam arti dengan memiliki mobil, maka manfaat yang bisa dirasakan adalah kita bisa harus mengendarainya ke suatu tempat yang kita inginkan. Dengan demikian, dengan memiliki pakaian, maka kita bisa memakainya untuk menutup aurat, dan seterusnya. Ini adalah manfaat. Pembahasan selanjutnya, adanya perbedaan pandangan ini akan mempunyai implikasi hukum tertentu, khususnya dalam hal hasab, menggunakan barang orang lain tanpa izin, ijarah sewa-menyewa, ataupun hukum waris. Menurut Hanafiyah, orang yang menggasap barang orang lain dalam kurun waktu tertentu, kemudian barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, maka orang yang menggasap tersebut tidak berkewajiban untuk mengganti nilai manfaat yang telah dipakai, dengan catatan barang tersebut masih utuh dan bukan milik anak yatim, barang wakaf, atau barang yang secara khusus dimaksudkan untuk dikomersilkan. Berbeda dengan jumhur ulama, si penghasap berkewajiban untuk mengganti nilai manfaat selama ia menggunakan barang hasab tersebut. Pembagian harta. Dalam melakukan pembagian harta, terdapat perbedaan antara ulama ahli fikih dengan ahli hukum positif konvensional. Pandangan yang dikemukakan oleh ahli hukum mengedepankan nilai materi dalam menentukan boleh tidaknya harta itu dijadikan objek transaksi. Sebagai contoh, minuman keras, anjing, atau babi merupakan objek yang boleh ditransaksikan sepanjang tidak ada ketetapan hukum yang melarangnya. Dalam konteks ini, ketiga komoditas tersebut merupakan al-amal mutakawim, dalam arti objek yang boleh ditransaksikan. Harta terdiri atas beberapa bagian. Tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian jenis harta ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, harta mutakawim dan hair mutakawim. Yang kedua, harta mitsili dan malkimi. Yang ketiga, harta istilhaki dan harta ismiali. Yang keempat, harta mankul dan harta gair mankul. Yang kelima, harta ain dan harta dain. Yang keenam, harta al-ain dan mal al-nafi atau manfaat. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara, antara lain yang pertama, kesempurnaan ibadah mahdzah seperti sholat, memerlukan kain untuk menutup aurat, memelihara dan meningkatkan keimanan dan
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kepakiran mendekatkan kepada kekufuran, meneruskan estafeta kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kesimpulannya, menurut mayoritas ulama fikih, al-mat adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut, Imam Syafi'i mengatakan al-mal dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Pertama, unsur an-niyah, dan yang kedua, unsur ub. Unsur an-niyah ialah bahwa harta itu adalah wujudnya dalam kenyataan ayun. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Unsur ub ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun manawiyah. Yang dimaksud dengan manfaat adalah atau faidah atau fungsi yang terdapat dalam suatu zat atau benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, atau memakai pakaian. Dalam arti dengan memiliki mobil, maka manfaat yang bisa dirasakan adalah kita bisa mengendarinya ke suatu tempat yang kita inginkan. Dengan memiliki pakaian, maka kita bisa memakainya untuk menutup aurat, dan seterusnya. Ini adalah manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.